Shalom. Aduh, cek lemes ya. Ini penuh sekali ya, puji Tuhan. Shalom. Iya. Tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Saya sudah katakan waktu saya melayani berkhotbah di depan gembala-gembala, saya bilang dari Kejadian sampai Wahyu. Orang yang dipanggil, dipilih Tuhan menjadi pelayannya. Saudara mengenal Yusuf, mengenal Abraham, Nuh, saudara semua tokoh yang hebat di zamannya. Jadi saya berani pastikan kalau saudara hari ini melayani Tuhan, Allah memanggil kita, berarti kita orang hebat di tangan Tuhan. Amin. Iya. Saudara Musa, dia bawa 3 juta kurang lebih orang Israel. Dia tidak pernah tahu. Mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa lewat di laut yang terbelah. Saya yakin tidak ada di pikirannya. Saudara mengenal Daud. Saya yakin dia tidak tahu. Dia juga tidak akan pernah terpikir bahwa Daud dengan hanya batu satu, dia bisa mengalahkan Goliat. Saudara, kita mengenal Sadra, Mesak, Abednego. Saya yakin 3 tokoh ini dia tidak pernah tahu. Dia tidak pernah terpikir kalau 3 tokoh ini bisa lolos dari perapian yang menyala-nyala. Saudara, Daniel itu gua singa. Singa itu sudah disiapkan untuk menerkam dia. Mungkin dia tidak pernah tahu, tidak pernah berpikir bahwa Daniel akan lolos dan hidup. Hari ini juga saya mau katakan sama saudara. Mungkin kita hari ini tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi percayalah, mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Tadi malam saya sama istri hadir untuk peresmian ya rumah jemaat 1.700 meter. 4 lantai, saudara. Saya tahu 10 tahun lalu saya hadir, saya mendoakan keluarga ini. Sangat luar biasa hari ini. Ya, saya cuma kemarin dia bersaksi, saya masih ingat 10 tahun lalu Pak Samuel bilang, Cik, wajahmu hoki, berarti kamu akan dikasih hoki sama Tuhan. Ya, sudah nanti Selasa saya akan berkhotbah lagi di sana syukuran bersama jemaat. Ya, saudara, kita tidak pernah tahu ke depan. Tapi yang kita tahu mujizat masih terjadi. Saya tidak pernah tahu kalau anak saya Belin hari ini ada di Malaysia setelah dia menang juara 1 MasterChef Indonesia, dihujat di mana-mana. Saya hanya berpikir sederhana, saya tidak akan pernah tahu bagaimana masa depan. Ini ditawari ngajar di Thailand, di Paris, yang saya tahu mujizat masih terjadi. Ya, kemarin saya lama telepon-teleponan sama anak saya nomor 2 Eva ya, di Sydney, dia sudah 10 tahun ada di Sydney. Dia bilang, Pak, ini Sydney lagi susah, inflasi tinggi. Temenku loh Pak, part time aja, wis digaji piro dia mau. Aku loh, gak lapo-lapo, sekarang malah dijadiin full time di kerjaan yang baik buat aku. Saya gak pernah tahu, tapi yang saya tahu mujizat masih terjadi. Ya Pastor Yoel, setahun yang lalu saya angkat jadi wakil gembala. Saya tahu ada banyak hujatan, ada banyak kata-kata yang gak baik. Ini saksinya istri saya sering nangis malam. Keterlaluan kalau menghina, keterlaluan kalau meremehkan Yoel. Hari ini saya mau katakan, dia sudah jauh lebih baik, dia jauh lebih hebat dari saya. Tuhan bisa pakai siapa aja. Jadi saudara, saya katakan hari ini, mungkin saudara tidak pernah tahu ke depan, tapi mujizat masih terjadi. Hari ini lewat doa, karena tema besar hari ini, sepanjang bulan ini yaitu tentang doa. Hari ini doa bagaimana yang bisa mengadakan mujizat. Jadi nanti saya tidak bisa tahu hati saudara, pikiran saudara ya. Tapi mujizat itu pasti akan terjadi. Mujizat itu akan buat saudara dan saya. Saudara-saudara, mari kita mulai dulu. Karena yang pertama saya ingin tahu, yaitu menyampaikan kepada saudara bahwa saudara harus tahu dulu siapa Yesus kita. Harus tahu dulu kemampuan Yesus kita. Selama saudara tidak pernah tahu siapa Yesus dan kemampuannya, kita akan ragu terus. Kita akan bilang, apa bisa saya ditolong Tuhan? Apa mungkin ini terjadi? Itu akan terus sampai kita meninggal. Tapi kalau saudara tahu kemampuan Yesus,
saudara tidak akan pernah meragukan sedikit pun. Ya, kita pernah kehabisan. Ya, W.L. Singer, pemain musik, habis. Tapi saya tidak pernah takut karena Alkitab selalu berkata bahwa Allah kita Yesus yang punya pekerjaan ini tidak pernah kehabisan pelayan. Saudara Musa diganti oleh Yosua. Saudara mengenal Elia, ada berikutnya Elisa. Nanti ada Yohanes Pembaptis, ada Yesus. Ya, di sini Vito, nah tadi WL kita ini ya, saya muda. Saya jadikan ketua PAW. Saya tidak pernah ragu. Ya, karena Vito ini, mana Vito? Oh enggak cukup kursi ini, duduk di luar ya. Dia guru les vokal. Jadi kalau Vito tampil, saya tidak ngomong gini. Iso tarik iki, engkau as beliut. Enggak. Saya langsung mantap. Selesai. Kenapa? Saya tahu kemampuan Vito. Tapi kalau ada WL di sini tidak saya kenal. Saya pasti dalam hati ya. Iki sopo enggak ya? Apa bisa ya? Ragu terus. Kenapa? Tidak tahu kemampuan. Saudara, di Alkitab ada tokoh yang tidak pernah dikhotbahno. Ya, tapi saya ingin menyampaikan sama saudara. Jadi Yesus ini tidak sulit nolong kita. Jadi kemampuannya luar biasa. Mari kita baca dulu Samgar ini ya. Hakim-Hakim 3:31. Ya, kita akan lihat tokoh yang luar biasa. Sesudah Ehud, hakim sebelumnya, ya meninggal, bangkitlah siapa? Samgar bin Anat. Samgar ini menewaskan ini ya pentolan-pentolannya, pahlawan-pahlawannya orang Filistin, 600. Habis sudah langsung. Tapi kita lihat dia menewaskan orang Filistin dengan apa? Tongkat penghalau lembu. Demikianlah ya Samgar ini menyelamatkan orang Israel. Saya gini, loh enggak bawa pedang, ya 600 plus mati. Lah enggak cuma asal kayu untuk menghalau lembu, ya atau sapi lah. Buat saya ya, masuk Isa ya. Loh ini 600 semua pahlawannya orang Filistin. Makanya orang Israel bisa menang. Jadi saudara hari ini kunci kemenangan, kunci hidup ada di tangan Tuhan Yesus. Jadi hari ini saudara tidak usah takut. Modal saya terlalu kecil. Saya tidak bisa apa-apa Pak Sam, hidup saya sederhana. Iya kan kata saudara. Waktu Yesus tanya untuk memberi makan 4.000 laki-laki. Yesus bilang apa? Berapa roti ada padamu? Mungkin murid-murid ketawa ya. Cuma 7 Tuhan. Sama beberapa ikan. Masa Isa ngasih makan 4.000 laki-laki? Yesus bilang apa? Mana? Selama ada di tangan Yesus. Selama itu terjadi mujizat Tuhan. Wah luar biasa. 5 roti 2 ikan. 5.000 laki-laki. Semua makan sampai kenyang. Masih sisa berapa bakul? 12. Kenapa ada sisanya? Waktu itu kita tidak hadir. Kalau hadir pasti habis dibungkus ya. Luar biasa. Jadi hari ini jangan saudara merasa, enggak bisa, enggak mungkin. Saya kaget karena ada 2.500 jemaat hadir di satu gereja. Semua, maaf ya, semua tunarungu. Jadi tidak ada yang bisa mendengar. Saya gini, 2.500, satu-satunya gereja. Kemudian saya mulai cari, ya, yang namanya bahasa isyarat. Nah ini ibu ini ya. Nah, makasih ya Bu. Nah, ya, saya nyari 2 tahun saudara. Sekarang jam 9 ada ibadah bahasa isyarat. Saya dapat WA dari Singapura, dari Australia. Wah terima kasih Pak Samuel. Anak saya tadinya tidak bisa ibadah, sekarang bisa ibadah. Wah ini banyak mendatangkan berkat ya. Nah saudara, sederhana. Tapi kalau ada di tangan Yesus, itu akan jadi luar biasa. Ini Samgar. Cuma gawat. Ya mungkin pecut ya. Ya apa caranya bunuh 600 pahlawan itu. Orang Filistin yang gagah perkasa yang hebat. Saya tidak bisa bayangkan. Tapi saya percaya di tangan Yesus terjadi mujizat Tuhan. Jadi Yesus ini Allah yang mampu. Allah yang bisa menolong kita. Ya kemarin Jumat 12 jam.
Lantai 8 zona 5. 180 meter kubik kita cor. Jadi tinggal kurang 3 zona lagi, maka lantai 8 90 kali 60 meter. Ya, lantai 8 kita buat mall, karena selama ini gereja masuk di mall, tapi nanti gereja kita mall masuk gereja. Ya, puji Tuhan. Jadi yang di depan besar, saya akan buat supermarket. Ya, nanti saudara ini jadi rumah kedua, silakan saudara hadir di sana, ada pujasera dan lain sebagainya, termasuk ada jazz house. Saudara bisa nginep di sana, kalau tidak cukup saya kasih kasur tidur di lantai ya. Luar biasa ya. Nah nanti baru lantai 9, lantai 10. Saya tidak pernah berpikir gimana caranya dengan 11.000 gerakan pembelian besi, kita sudah habis hampir 120 miliar. Kalau tidak tangan Tuhan, tidak mungkin. Saudara, terlalu dahsyat Tuhan kita. Jadi dia mampu, dia bisa. Ini saya kasih contoh Samgar. Mari sekarang kita lihat kemampuan Yesus. Kita baca dalam Matius 11 ayat 2 sampai 6. Ayat 2 di dalam penjara. Nah ini Yohanes Pembaptis ya, yang akhirnya dibunuh. Saya katakan jangan pernah takut kehilangan pelayan. Allah terus bekerja, terus bekerja. Tidak ada Yohanes Pembaptis, muncul Yesus. Katanya dalam penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus atau Yesus. Sekarang ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Engkaukah katanya ya yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Nah kemudian ayat yang keempat Yesus jawab kepada mereka, pergilah katakanlah kepada Yohanes apa saudara? Kamu dengar dan kamu apa? Sekarang apa yang dilihat ayat 5? Mari kita baca bareng. 2, 3. Orang apa? Melihat. Orang apa? Orang kusta, orang tuli, orang mati. Dan kepada orang miskin diberitakan apa? Kabar baik. Nanti di akhir zaman, kuasa iblis akan bekerja dahsyat. Mungkin kita dalam nama Yesus jalan, pasti jalan. Nanti iblis juga jalan, pasti jalan. Saudara kalau kekurangan miskin diberkati dalam nama Yesus, pasti kaya. Saudara diberkati kaya. Iblis pun setan, kaya jadi kaya. Hanya satu yang membedakan. Waktu ada orang mati, hanya kuasa Yesus yang bangkitkan. Bangkit! Maka saudara iblis tidak bisa membangkitkan. Hanya kuasa Yesus yang bisa membangkitkan. Jadi nama ini berkuasa ajaib luar biasa. Ya, katanya ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi saya mau katakan hari ini Yesus Allah yang mampu. Allah yang berkuasa. Saya bukan motivator, saya pengkhotbah. Kemana aja saudara lihat di YouTube saya. Khotbah saya hanya tentang Yesus dan membesarkan nama Yesus. Satu yang saya besarkan, mujizatnya. Saya akan cerita mujizat Yesus dengan besar. Keajaibannya saya akan ceritakan. Kesetiaannya, kekudusannya. Saya bukan motivator yang hanya mencopot perkataan orang-orang hebat. Tapi saya pakai firman Tuhan. Kenapa? Karena firman ini berkuasa. Yesus berkuasa. Saudara lihat ya, doa orang kerasukan. Dalam nama Allah, tak bereaksi. Dalam nama Tuhan, tak bereaksi. Tapi waktu bilang dalam nama siapa? Yesus, langsung bereaksi. Wah Yesus berkuasa ajaib. Hari ini yang pertama kalau doa kita mau untuk bisa mengadakan mujizat, harus saudara percaya Yesus Allah yang mampu. Allah yang bisa melakukan apa saja. Jadi sekarang kita tidak ragu lagi. Baru yang kedua yang terakhir ya. Di tengah-tengah kita ada Noni Jessica. Ini hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa ya. Nanti akan nyanyi. Tepuk tangan dulu untuk para kru-krunya ini ya. Mungkin berdiri dulu. Nah ini yang Jessica, sebelahnya mamanya sama timnya. Boleh berdiri semua. Tepuk tangan saudara ya. Luar biasa. Nanti selesai khotbah baru nyanyi ya. Terima kasih boleh duduk. Nanti kalau mau nambah lagi tidak apa-apa. Lanjut sampai jam 1 siang. Ya terima kasih didatangi puji Tuhan ya. Kadang saya ini naik doa nangis sama Tuhan. Saudara lo duduknya sudah tidak enak. Ini lo maju. Sebenarnya mau tak maju no kursi sampai sini lo. Cuma kok gak enak khotbah lo no cedek ya.
Ya sudahlah kita buat 6 kali, saya masih runding-runding sama Pastor Yoel. Apa mungkin masih bisa jam 8 malam atau setengah 9. Karena yang jam 7 sudah mulai penuh. Ya mungkin nanti buka jam 9 ya. Jam 11 naik penuh lagi. Biar full timer yang melayani saya tidur, gak kuat saudara ya. Nah ini ya. Saudara saya percaya keajaiban Tuhan terus akan terjadi di tempat ini. 9 tahun lalu pindah di sini. Ibadah pertama ya 50-an orang. Saudara, sekarang Tuhan baik. Terjadi banyak keajaiban di gereja ini. Makanya kita sebut gereja kita gereja mujizat. Dan saya berharap saudara dan saya mengalami mujizat itu. Nah saudara yang pertama, saudara tahu sekarang Yesus mampu, Yesus bisa. Jangan pernah ragu lagi. Jangan pernah ngomong, apa mungkin ya, apa bisa ya. Tapi sekarang bilang, saya percaya Yesus pasti bisa. Saudara saya kalau ke lokasi pembangunan ya, kadang takut, besi datang 5 hari sekali. Aduh Tuhan, sekarang lebih cepat 4 hari sekali. Ini saya dengar lagi sudah mulai mau 3 hari sekali. Tambah banyak. Saudara-saudara, tapi setiap saya takut, saya langsung mempercayakan diri saya. Oh saya percaya, Yesus mampu, Yesus bisa. Dan terjadilah pertolongan Tuhan. Makanya hari ini saya mau bawa saudara yang kedua. Bagaimana caranya? Kalau yang pertama saudara sudah tahu Yesus mampu, jadi saudara hari ini nanti tidak usah takut. Ya, tidak usah wis. Pasti, pasti. Ayo boleh bilang, pasti. Sing banter, pasti. Iya, ragu musuhnya apa? Lawannya, pasti. Ya, sekarang kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Ini cerita, ya Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 41. Selama saya jadi gembala saya belum pernah khotbahkan ini. Kalau di sekolah minggu saya ngajar sekolah minggu, ya ini saya ajarkan ya. Jadi gereja kita sudah lengkap, anak umur 0 sampai 10 tahun namanya Yestoya Kid, Yes Kid. Jadi nanti Natalan saudara bawa anak saudara ya. Karena itu ibadahnya biasanya hari Sabtu 1:30. Mereka ibadah raya di sini. Jadi asyirnya itu ada sekolah minggu. Singer, ya yang melayani, ada pemain musiknya juga sekolah minggu. Dulu namanya sekolah minggu, sekarang gereja anak. Jadi mereka bergereja. Yang umur 11 sampai 14, Yestin. Nah itu ada tadi ya, saudara ada Natalannya sendiri. Tiap Sabtu 3:30. Yang Yes Youth umur 15 sampai 24, sampai 25. Tiap minggu 1:30, nanti Pastor Yoel yang melayani. Ada lagi lansia, 55 ke atas. Ya, hari Kamis. Nah itu ibadah rayanya, mereka perjamuan sendiri ya. Jadi kami tidak ada ibadah wanita, tidak ada ibadah pria. Karena saya gabungkan di sini ya. Jadi saudara bisa ikuti antar anak ponakan saudara. Nah saudara-saudara, saya ingin lewat kisah Tabita ini, kita nanti belajar bahwa doa kita ini doa yang bisa mengadakan mujizat. Mari kita baca Kisah 9 ayat 36 sampai 41. Kita mulai ayat 36 ya. Ada satu kota namanya Yope. Nah di sini ada seorang murid perempuan bernama siapa? Tabita. Dalam bahasa Yunani disebut apa? Dorcas. Alkitab kita terbagi 2, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu dari bahasa Ibrani atau Hebrew. Satu-satunya bahasa di dunia yang sampai hari ini masih dipakai. Ya, ada bahasa Latin tapi sudah mulai ditinggalkan. Ya, saya ada di kota Roma di Italia, saya lihat mau masuk restoran masih pakai bahasa Latin, restorante. Ya, bahasa Latin. Tapi bahasa Ibrani hari ini seluruh orang Yahudi di seluruh dunia masih menggunakan bahasa ini. Tapi perjanjian baru ada bahasa Yunani. Ya, diterjemahkan dalam bahasa Yunani atau Gerika atau Grek. Nah, itu ya. Jadi Tabita ini sama, kalau bahasa Yunaninya Dorcas. Gitu ya. Saya Samuel Sianto, nama Indonesia. Tapi nama Mandarin saya Si Ceming. Nah itu ya, karena saya dulu tinggal di daerah Madura, nah teman saya tidak bisa manggil Ce. Jadi Cemeng, anak kucing katanya ya. Nah itu saudara ya. Kau ini anak kucing katanya. Nah dari Si itulah saya pakai Sianto. Jadi saya dulu warga negara asing, istri saya juga orang asing. Jadi saya ikut naturalisasi seperti pemain sepak bola ini ya. Jadi sekarang saya warga negara Indonesia. Nah saudara itu Dorcas, itu bahasa Yunani. Nah mari kita akan lihat selanjutnya.
Katanya ayat ini, perempuan ini banyak sekali berbuat baik. Dan memberi apa? Sedekah. Jadi Dorcas ini baik sekali. Saya tahu di sini ada banyak jemaat yang sangat baik. Saya punya mama miskin ya. Mama saya hidup sederhana. Saya mulai SMP kelas 2 makan sehari 2 kali. Jadi dulu mama saya hanya usaha papa saya tukang gigi. Jadi orang cabut gigi, nanti ditunggu 5 hari, kalau sudah kering dibuatkan gigi palsu. Ya kadang ada yang punya uang lebih, dibikinkan gigi emas-emasan itu ya. Jadi bukan emas itu, tapi emas-emasan. Ya, jadi mereka semakin banyak uang, semakin kaya, maka seluruh giginya itu dipasangi seperti emas. Jadi itu bukti orang kaya. Jadi kalau mau beli makanan, biasanya dipamer. Iki piro regane gitu ya. Nah itu. Jadi orang sing sugih akeh cincinnya, sing ndi sih gitu ya. Nah, jadi kalau sepi usaha papa saya buat spanduk ya. Cabut 1 gratis 5. Nah, biasanya gitu nek mau cabut untune 1 gratis 5 ya. Nah, Saudara, saya punya mama. Sekarang saya diberkati. Saya sekarang menuai. Itu taburan mama saya. Jadi tiap hari mama saya bawa kangkung 1 di sini, 1 ikat di sini. Saya masih bisa bayangkan sekarang ya, mama saya dari pasar bawa 2 ikat, pasti mampir ke gereja dulu, ditaruh, baru di rumah. Saya tiap hari makan kangkung, saya kadang mikir ya, oh iya kok gak mencret-mencret biar ya, puji Tuhan ya. Pernah mama saya pulang dari gereja, loh kok nangis mah? Aku lo full timer yang ngilono mama. Lu ngilono apa? Tante, tiap hari kok dikirimi kangkung, di sini bukan keluarga kelinci. Mama nangis. Terus mama ngomong apa? Enggak apa-apa, wis buang aja. Saya tidak ngasih kamu, saya ngasih Tuhan. Saudara, mama saya menabur. Ada taburan, ada tuayan. 3 anak saya kumpulkan. Papa ini menuai karena ada ya manggil bobo. Ada bobo yang menabur. Sekarang papa menabur, kamu yang menuai. Saya bilang sama Pastor Yoel, karena saya sudah punya cucu. Ya saya bilang sama mantu saya Vika, Ko Yoel, Vika, kamu nabur. Supaya cucu saya menuai. Kenapa? Ada taburan, ada tuayan. Semakin banyak menabur, Alkitab bilang semakin banyak tuayan. Kalau saudara punya lahan 1 hektar, saudara bilang saya akan menanam 1 biji jagung saja. Terus saudara mulai doa dan bilang, saya akan doa puasa. Supaya 3 bulan lagi saya panen jagung 2 truk gandengan. Tidak mungkin. Kalau 3 bulan lagi saudara panen 2 truk gandengan. Kalau tidak beli nyolong tak tonggone. Tidak mungkin lah 1 biji, gimana mau nuai banyak. Padahal ya nek dipikir 1 biji itu saudara tahu tumbuh jagung 3 batang. 1 batang itu masih bisa ratusan. Jadi situ ini saudara terima ratusan bahkan ribuan. Nanam lagi, nuai lagi. Saya sampai hari ini saya menabur, saya tidak pernah kekurangan. Itu Alkitab. Nah ini Tabita. Sudah melakukan yang baik. Luar biasa saudara. Nah saudara lihat, alam aja sudah membuktikan. Siapa yang memberi, yang menabur, pasti tidak habis. Saudara tahu ayam? Ayam itu loh, tidak pernah habis. Padahal dipotong tiap hari ayam ini. Sate ayam, ayam goreng, ayam panggang, ayam bakar. Telur, sampai dipotong ada yang 1 bulan. Itu ayam potong. Tapi ada yang 3 bulan, ayam kampung. Tapi yang motong tiap hari. Ayam tidak pernah saya baca di koran. Indonesia kekurangan ayam. Kau no. Kenapa? Ayam ini suka memberi. Bulune kayak kemocing. Loh iya, cekere uroyoan. Saya ini penggemar ceker. Pokok yamca saya mesti minta ceker. Karena katanya. Kalau makan ceker kaki kuat. Jadi saudara nek kepalanya mau kuat benturan makan kepalanya ayam. Ya. Saya tidak tahu di filosofi dari mana ya. Dulu papa saya bilang, ojo mangan brutu, garai lalian. Saya ingin, tapi papaku kok mangan terus ya. Ternyata gak ono tulangnya paling empuk ya. Waduh dagingnya semua dikorbankan ayam. Sing gak payu cocok itu atas ya. Itu saya tidak heran, bebek loh sing garai aneh. Saya kalau khotbah di Cirebon pulang, itu ada 1 kota semua pabrik telur asin. Saudara mulai dari yang putih dalamnya sampai yang kuning masir bisa dibuat semua.
Jadi di sana itu peternak bebek royokan sama pabrik telur asin. Loh ini loh, telore diroyok-royok. Bebek lo tidak pernah habis. Di Madura ada bebek terkenal ya, sebelum Bangkalan. Itu sehari berapa ribu potong, di atas 5.000. Saya lo tidak pernah kelihatan peternakan bebek. Nek peternakan ayam banyak. Lo bebek lo gak pernah habis. Saudara suka bebek? Ayo bebek yang enak apa ya? Yang enak cuma bene. Coba bebek gak ono bene, wis jangan dilanjut. Mari kita lanjutkan saja. Karena nanti ada sapi yang luar biasa. Dulu STT Stoya sebelum dibangun sekolah Alkitab besar itu banyak peternak sapi di sana. Karena 6,9 hektar. Saya ini olahraga, saya datangi. Pak, iki sapi iki gede piro tahun? 2 tahun om. Loh terus naik mana? Setahun cuma mana? Paling banyak 2, kadang 1. Hah mosok? Loh sapi ini loh untuk besar dipotong nunggu 2 tahun. Saudara tahu ada 38 kabupaten atau kota madya di Jawa Timur. Saya loh sampai punya catatan. Surabaya terbesar, tiap malam potong jagal itu 675 sapi. Waktu itu saya tulis loh. Malang sekian-sekian, pokok 38 dihitung di atas 10.000 sapi tiap malam. Sapi loh dak entek. Kenapa? Suka memberi. Kulitnya buat apa? Rambak ya. Dulu saya jualan rambak ngidupin kampus. Kok gak payu-payu rambak ini ya? Oh tak umum no. Saudara ini rambaknya putih. Sebab sapi ini tenglang. Ya, payu terus ya. Itu loh ekore. Aduh, dibuat apa? Sup. Nek wis mangan mertua lewat gak ketok ya. Terus ini apa namanya? Congor. Cek kasar. Iya. Rujak Jawa Timur nek gak ono ya congor, betul ya. Ndak enak ya. Itulah sapi gak ente-ente. Saudara lihat, gajah, macan, singa, harimau. Ada taman safari. Ada hutan lindung. Semua melindungi. Dokternya dari luar negeri. Makanannya kontaineran dari luar negeri. Dipelihara benar, tapi koran tetap nulis. Harimau jenis Sumatera hampir punah. Apa artinya punah? Habis. Apa habis? Tahu saudara kenapa punah? Medit. Oh iya, cepat habis. Makanya jemaat sing medit cepat Loh sampean sing ngomong duduk aku. Ya ndaklah di sini jemaat suka memberi ya. Puji Tuhan. Selama saya jadi gembala di sini kita bayar mulai mahal. Tapi jemaat luar biasa, kita tidak pernah minus ya. Tepuk tangan dulu untuk saudara ya. Jadi saudara harus suka memberi. Mama saya juga, kumpul saya dulu. Saudara-saudara kandung saya itu mesti beli baju baru. Saya tidak pernah lihat dipakai. Sampai dulu saya telepon. Tanya tuh mama kok gak pernah pakai. Saya tanya masuk kamar. Nah, kelambi sing dibeli kok gak pernah pakai. Ayo pakein. Delok dhewe dek lemari. Dibuka, gak ono kabeh. Loh. Kok gak ono? Saya begitu jalan, nah karena di situ ada melico, orang jual-jual di pasar di jalan Gambutas itu ya. Ketemu ibu-ibu. Om, makasih lu, iki kayak mamamu anyar. Situ yang mana? Iki lho, di kayak mamamu. Loh, mateng kon. Ya. Loh, mama kayak orang. Yo musuhnya orang sing elek, yo sing anyar. Ya gak bisa ngomong saudara ya. Saya belikan berkebun tiap hari. Waduh, hasilnya kacang, jagung, macam-macam. Setiap panen enggak pernah ada. Dibagi-bagi terus. Tapi itu yang memberkati. Jadi orang berbuat baik, orang menabur, pasti akan diberkati Tuhan. Seperti Tabita ini. Ya, ayo tepuk tangan sing banter menyisan ya. Iya, enggak kangen mbek mama saya sampean ya. Karena mama saya ini buta huruf saudara ya. Aduh, gak bisa maca nulis. Saya sering cerita ngeterno mama saya. Aduh, ada 40-an orang ya, usia 30 lebih kabeh. Lah ya apa wis tuwek sik diajari A B C D E F G ya. Mari ku digandeng. INI, ini BUBU, DID, Budi, ini Budi. Ya karena di daerah Madura. Kata guru, ayo bapak yang belakang baca. Dibaca, ini di Budi. Katanya, waduh. Katanya boleh guru ugal. Ditulis apa? Tangan di papan tulis. Duh, saya ingin, lu mau iso ono NG. Langsung gurunya, ayo bapak yang belakang maju. Maju ya gak iso cuma meneng aja. Untung koncoy sing sebelah sini ya. Ada sing bisa baca, bisa nulis berdiri. Dia noleh. Tangan.
Tapi gak krungu cuma ngene. Kata guru, longgo padha tuweke ugal iki ya. Begitu noleh lagi mau baca tangan ndak bisa, sing sini loh. Malah banter. Begitu noleh tangan. Kata guru, menang ojo di kandan. Ayo cepat dibaca. Langsung dibaca buanter ya. Keple. Ini tak keple. Saya Tuhan. Saya sampai jungkel kena keple. Sakno ya mama saya ndak bisa baca nulis. Ya Tuhan baik. Anak Isa lulus SMA KB ya. Tuhan itu baik saudara ya. Makanya hari ini saya percaya orang baik itu selalu dipelihara Tuhan. Ini seperti Tabita. Mari kita lanjut ya. Nah ini ayat berikutnya. Apa yang terjadi sama Tabita? Waktu itu ya sakit katanya. Terus apa? Meninggal. Setelah dimandiin, mayatnya dibawa di ruang atas loteng ya, lantai 2. Terus ayat 38. Lida, ada kota Lida, dekat sama Yope. Ketika murid-murid mendengar Petrus ada di Lida, ya mungkin kayak Malang Batu lah. Mereka menyuruh 2 orang kepada Petrus dengan permintaan segeralah datang ke tempat kami. Ayat 39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Ya, ini yang kami terapkan di gereja kami. Saudara Pastor Alfat itu HP ini digantung di kupingnya ya. Saya telepon hitungan detik pasti nyaut. Mau berapa jam aja. Ya kok, 1:30 jemaat meninggal. Fat, jemaat meninggal. Oh iya, selalu. Ya, kenapa? Saya sudah instruksikan orang sakit, meninggal, bangkrut. Pokok 3 ini tidak boleh lebih 5 menit untuk bisa dibantu. Jadi di sini pasti akan dibantu ya. Ada yang meninggal, sampai peti matinya, sampai nguburi kuabeh. Cuma Pastor Rafa tidak melok masuk di jerone ya. Itu ya. Semua. Saya masih ingat COVID ya. Ini tanya istri saya tidur 1,5 jam saja. Telepon terus masuk. Saya tidak tahu dari mana aja. Saudara boleh catat ya, kasih nomor HP saya ke siapa aja. Nomornya ojo HP ini ya. Saudara, hari-hari ini banyak orang susah. Saya sampai mati tetap label saya hamba. Saya belum pernah bos. Jadi saya tetap akan melayani saudara. Jadi jangan takut, telepon aja. Tengah malam pun telepon, nek saya dengar ya. Nek tidak dengar tetap tidur saudara ya. Nah ini, jadi ini, aduh, Petrus ini luar biasa ya. Langsung ayo, gitu ya. Berangkat Nah ini, katanya kalimat berikutnya setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil nangis. Mereka nunjuk semua baju ini ya, pakaian yang dibuat Dorcas waktu masih hidup. Sekarang ayat 40. Katanya ayat 40, tapi Petrus menyuruh mereka keluar. Ayo baca ini, 2, 3. Lalu ia dan apa? Nah ini berdoa. Jadi setelah berdoa, ini nih, ia berpaling ke mayat itu. Jadi mari doa ya, terus ngelihat mayat. Bilang apa? Tabita, bangkitlah. Ini saya mati nih. Lalu Tabita baru apa? Membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Sekarang ayat 41, terakhir. Kita baca 2, 3. Petrus apa? Dan membantu dia. Ya, kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu apa sekarang? Hidup. Mati sekalipun. Lewat doa terjadi mujizat Tuhan. Nah, doa yang bagaimana? Belajar dari Petrus. Doa disertai iman. Ini tadi Petrus. Iman itu artinya bertindak. Jadi iman itu cuma melakukan. Jadi saudara yang kedua terakhir, doa kita harus disertai apa? Iman. Artinya apa? Melakukan. Lihat Petrus, mari doa, dia tidak gini. Urip ka urip karepmu. Mari doa, Tabita bangkit. Dia bantu. Duduk pun dia bantu berdiri. Saudara sampai hari ini, kalau saya cuma bilang waktu itu, kita mau bangun. 4 tahun lalu, nanti Februari pas 5 tahun. Hari ini kita tidak akan pernah lihat lantai 8. Tidak akan pernah lihat. Waktu kita mulai ya pembangunan kita cuma punya anggap 10%. Saudara hari ini gereja kita sudah dikasih Tuhan 90%. Kita cuma kurang 10%. Saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi. Ya, hari Selasa saya di Surabaya, saya ketemu yang nyumbang paku bumi kita. Saudara waktu kami rapat, paku bumi ini hampir 8 miliar. Itu disumbang gratis semua. Uang kami tidak sampai segitu. Jangankan mau bangun ke atas, paku bumi tok.
Kami ketemu ownernya, ya, pemiliknya Selasa lalu. Dia bilang apa? Pak Sam, memang gerejamu diberkati Tuhan. Kita cuma ngomong, saya bantu gratis. Baru ngomong. Saudara tahu usahanya, 7 gudang hari ini tidak pernah ada lagi stok. Jadi habis terus. Dan itu alat injek, sewa sehari 25 juta. Itu bisa 120 ton injeknya. Jadi kalau ada bobot 120 ton, dia cuma gini. Gitu toh. Jadi yang saudara punggungnya sakit, dicoba deh. Gitu toh ya. Nah itu saudara. Mulai dipakai di tempat kita sehari 25 juta. Sebulan loh hampir 1 M. Tidak pernah kembali ke gudang. Disewa orang terus sampai hari ini. Waduh itu baru ngomong loh Pak Sam. Saudara Tuhan ini memang ajaib. Seperti Tabita siapa yang memberi akan diberkati Tuhan. Tapi kalau tidak bertindak tidak akan pernah terjadi pertolongan Tuhan. Kita hari ini nanti 8 ini 9 10 cuma kurang 10%. Ayo saudara semangat ya doa no. Tiap Rebo kita ada doa di sana ya. Tapi berapa hari ini akan dibongkar lagi sebelah sini 3 meter untuk masuknya sepeda motor. Ya, yang masuk mobil dari sebelah sana. Nah saudara-saudara, Tuhan ini luar biasa. Hanya bertindak. Jadi yang terakhir bertin. Iya. Jadi yang pertama sudah tahu kemampuan Yesus, tidak usah ragu. Sekarang kita bertindak. Ya, saya nikah sama istri saya, dia anak nomor 17. Wah, kayak peternakan saudara ya. Dan dia satu-satunya anak Tuhan. Saya hanya ingin keluarga ini dimenangkan. Saya berpikir sederhana, mertua saya aja kita menangkan dulu. Nah saudara, karena kami tidak punya pembantu, jadi mertua saya sering datang ya hari Senin, kadang tengah minggu. Akhirnya saya bilang, mah datang hari Sabtu aja. Pikiran saya nek Sabtu nanti tak antar kemana-mana. Terus minggu saya ibadah. Nah minggu pagi karena saya dulu beribadah di satu gereja jam 6 pagi. Dari jam 4 saya sudah siap. Saya sudah bilang, mah melok ke gereja. Kok aku duduk wong gereja. Saya gini, ya apa ya caranya supaya mau melok ya. Oh tak takut-takuti sama saya sudah. Saya bilang, dek Malang iki akeh rampok lho mah. Di sini dewean lo terserah lo ya, nek dirampok. Mikir ya, melok aku melok. Tapi kok kopeku tak sumpel bek kapas lo ya. Ya gak apa-apa, pokok ngene tak celuk, gak kerungu tak tinggal ya. Wes melok, mau masuk mobil saya mikir ya apa caranya ya. Supaya ini gak nyumpel kupingnya ya, saya langsung tanya. Nah di Malang ini terkenal apel. Iya apel batu enak ya. Apa bedanya apel dan opel? Nah ini ya. Ayo apa bedanya? Ya beda olah, enggak. Ini ilmiah. Karo apa? Gini loh ma, nek opel itu selalu di bawah meja. Pasti di bawah meja. Saudara lo mari nganu opel pasti ingin ya. Lo iya. Ya. Ayo percaya aku ya. Gue telon meja-meja di rumah saudara kita telon gitu ya. Tapi nek apel mesti di atas meja. Lah itu lebih beda. Lu ternyata gereja saya gak nyampe. Waduh, iki iso nyumpel maneh. Saya tanya terakhir. Apa omah? Orang mari nganu opel kok mesti gini ya. Nah ini peropelan hari ini saudara ya. Apa? Ya apa? Oh ya memang ini. Enggak, soalnya cili. Coba gede pasti diputer gitu ya. Wah guyoke masuk gereja wis ayo kan. Wah begitu kebaktian wis gak nyumpel ya. Begitu pulang di mobil. Lucu ya gerejamu. Lucu apa? Ya sebelah mau keplokan guyu. Mari ngono doa nangis, guyu nangis, guyu nangis. Saudara satu waktu saya ajak bareng mama saya. Mama saya kena tumor ya di payudaranya. Terus mertua saya bertobat. Nah saudara keluarga dikumpulkan anak mantu semua. Terus mulai bilang ya sejak hari ini mama sudah ikut Tuhan Yesus. Ya silakan kalau tentang doa dan lain sebagainya yang lama. Siapa sih mau bawa silakan. Saudara Tuhan tidak sulit. Waktu saya bertindak untuk memenangkan, terjadi pertolongan Tuhan. Jadi hari ini bertindaklah. Bertindaklah. Saya percaya selama saudara dan saya bertindak, pasti Tuhan lakukan keajaiban. Tuhan lo tahu hati kita. Wes gak usah diakali Tuhan. Oh aku repot. Saudara kadang mau melayan. Oh udah bisa gak punya waktu. Itulah podoh saudara itu loh. Di lampu stopan merah. Pas merah loh ada sepeda motor banter. Wus. Disemprit bek polisi. Prit. Balik. Kaget tok motornya ta. Nek lampu merah dek kono.
Enaknya OT ya. Kalau lampu merahnya saya kelihatan Pak. Kalau Pak polisinya saya tidak lihat. Oh tak gunting lambemu. Saudara hari ini ayo kita sudah punya bekal 2. 1 tahu Yesus Allah yang mampu yang bisa. Yang kedua bertindaklah. Bukti saudara mempercayai Yesus mampu melakukan. Saya percaya pagi yang luar biasa ini. Pagi yang dahsyat. Yesus akan lakukan keajaiban buat kita. Saya akhiri dengan kesaksian ini karena ini kisah nyata. Saya khotbah di Tulungagung. Ya, datanglah orang full gospel. Pak Sam, itu ada satu daerah desa. Kelihatan tadi ada gereja mewah. Oh iya. Dulu mewah, mepet sawah. Tapi sekarang mewah tenanan. Dulu cuma dari gedek, Saudara. Ya, dia bilang sama jemaat, "Ayo kita bangun yuk." Jemaat mulai berkorban. Akhirnya rombongan full gospel datang ke sana dan nyumbang. Tapi uangnya cukup untuk separuh tembok, separuh gedek lagi. Jadi pendeta ini, loh Tuhan kok ngasih nanggung. Tapi sudah bertindak. Saudara tahu satu waktu jam 10 pagi dia doa, kaget. Ono suara keras, "Duar!" Dia langsung mencolot. Saudara tahu ada bis nyasar nubruk gereja ini. Separuh ambruk. Dia ngini, "Tuhan kurung bangun wis ambruk." Itu penduduk datang, "Iki mau apa iki? Separuh tembok, separuh gedek." Wah, kabeh pendeta bilang, gereja. Ada satu bapak datang. "Ini rumah apa Pak?" "Oh gereja." Ternyata bapak ini yang punya bis. "Saya tadi ikut bis ini. Saya yang punya." "Saya juga orang Kristen." "Wis sekarang bangun semewah mungkin." Sekarang dibangun mewah sungguh. Saudara tahu waktu peresmian, pendeta yang nangis bilang apa? "Puji Tuhan, gereja ini dibangun lewat ditobrok bis." Saudara kata, "Lu terserah." Ya, yang penting Tuhan punya banyak cara nolong kita. Percaya hari ini mujizat masih terjadi? Doa kita, doa yang berkuasa bisa mengadakan mujizat.